Selamat datang di channel Diari Fitri, channel yang membahas cerita rumah tangga sehari-hari. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Piring terakhir diletakkan Tia kerak dengan hati-hati, seolah suara kecil saja bisa memecahkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kaca. Dapur itu bersih. Terlalu bersih untuk rumah yang seharusnya dihuni dua orang dengan kehidupan yang hangat. Tapi yang tersisa hanya rutinitas dan keheningan yang semakin hari semakin terasa asing. Jam di dinding menunjukkan pukul 9:30 malam ketika suara pintu depan terbuka. Tia tidak menoleh. Ia sudah hafal ritmenya. Langkah kaki Aris yang berat, suara sepatu dilempar asal, lalu helaan napas panjang seolah dunia menumpuk di pundaknya. "Aku capek banget hari ini," kata Aris dari ruang tamu. Suaranya dibuat berat dan lelah. Tia keluar dari dapur dengan membawa segelas air. Ia melihat suaminya, Aris, laki-laki yang dulu ia nikahi dengan keyakinan penuh, duduk bersandar, kemeja sedikit kusut, tapi tidak ada tanda-tanda aktivitas yang benar-benar melelahkan. Tidak ada bau kantor, tidak ada dokumen, tidak ada apapun selain cerita. "Minum dulu," ucap Tia pelan, menyodorkan gelas. Aris menerimanya tanpa menatap. Langsung meneguk setengahnya. Meeting panjang. Orang-orang itu benar-benar nggak bisa ambil keputusan cepat. Keluhnya, seolah-olah ia adalah pusat dari semuanya. Tia hanya mengangguk. Ia tidak bertanya. Sudah beberapa minggu ini ia memilih tidak bertanya. Dulu, setiap Aris bercerita, Tia akan mendengarkan dengan penuh perhatian, bahkan menimpali dengan rasa bangga. Tapi sekarang, setiap kata yang keluar dari mulut Aris terasa seperti lapisan tipis yang menutupi sesuatu yang lebih gelap. "Mas sudah makan?" tanya Tia, menjaga nada suaranya tetap datar. "Sudah. Tadi makan sama klien," jawab Aris cepat, seolah pertanyaan itu mengganggu. Jawaban yang terlalu cepat. Tia menahan napas sejenak. Ia ingin bertanya lebih jauh. Klien siapa? Di mana? Dengan siapa? Tapi ia menelannya kembali. Bukan karena tidak berani, tapi karena ia mulai sadar, jawaban-jawaban itu mungkin tidak akan pernah jujur. Belum sempat ia kembali ke dapur, suara lain terdengar dari arah kamar depan. "Baru pulang, Riz?" Suara perempuan parubaya itu terdengar tajam meski tidak meninggi. Bu Lina, ibu Aris, keluar dengan wajah yang sulit dibaca, antara lelah dan selalu siap menghakimi. Sejak beberapa bulan terakhir, ia tinggal bersama mereka, dengan alasan ingin membantu. Tapi bagi Tia, kehadiran itu lebih sering terasa seperti tekanan yang terus-menerus. "Iya, Bu. Capek banget hari ini," jawab Aris. Nadanya berubah lebih lembut, hampir seperti anak kecil yang mencari pembelaan. Bu Lina mengangguk pelan, lalu matanya beralih ke Tia. Tatapan itu singkat, tapi cukup untuk membuat dada Tia mengencang. "Kerja keras begitu, harusnya istrinya bisa lebih ngerti," ucap Bu Lina, seolah berbicara santai, tapi setiap kata mengandung makna yang diarahkan jelas. Tia berdiri diam. Ia tahu kalimat itu bukan sekadar komentar. "Maksud ibu?" tanya Tia hati-hati. Suaranya tetap sopan meski dadanya mulai panas. Bu Lina mendekat sedikit, melipat tangan di dada. "Ya jangan banyak tanya. Kalau suami pulang capek, bukannya diinterogasi." Tia menahan napas. Ia bahkan belum sempat bertanya apa-apa malam ini. Aris tidak menoleh. Ia hanya menunduk, membiarkan ibunya berbicara, seolah itu bukan urusannya. Ada sesuatu yang retak di dalam diri Tia saat itu. Bukan karena kalimat Bu Lina saja, tapi karena Aris tidak pernah sekalipun membelanya. "Aku cuma nanya makan, Bu," jawab Tia pelan, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. "Ya itu. Hal kecil begitu saja bisa jadi beban kalau tiap hari," sahut Bu Lina cepat, seolah sudah menyiapkan jawaban itu sejak lama. Tia mengangguk perlahan. Ia tidak melawan lagi. Bukan karena ia setuju, tapi karena ia tahu, tidak ada yang akan berubah malam ini jika ia bicara lebih jauh. Ia berbalik, kembali ke dapur, meski tidak ada lagi yang perlu ia kerjakan. Di balik dinding tipis itu,
Suara Aris dan Bulina terdengar samar. Tia tidak berusaha mendengar, tapi potongan-potongan kalimat tetap masuk ke telinganya. Makanya, Riz, kamu jangan terlalu dimanja. Istri itu harus tahu posisi. Suara Bulina terdengar pelan tapi tegas. Iya, Bu, jawab Aris singkat. Jawaban yang sederhana, tapi cukup untuk membuat tangan Tia gemetar saat ia memegang tepi meja. Ia menutup mata sejenak. Dulu, Aris tidak seperti ini. Dulu, laki-laki itu akan berdiri di sampingnya, bahkan untuk hal-hal kecil. Tapi sekarang, Aris lebih memilih diam, atau mungkin memang setuju. Tia membuka matanya kembali, menatap pantulan dirinya di kaca lemari dapur. Wajahnya masih sama, tapi ada sesuatu yang berubah. Ada lelah yang tidak terlihat, ada luka yang tidak bisa ia tunjukkan. Ia menarik napas panjang. Ia bisa saja melawan. Ia bisa saja membuka semuanya. Mempertanyakan pekerjaan Aris yang semakin tidak jelas, sikapnya yang berubah, jarak yang makin terasa. Tapi ia tidak melakukannya. Bukan karena ia lemah, melainkan karena ia tahu, sekali ia membuka semua itu, tidak akan ada jalan kembali. Dan Tia belum siap menghadapi apa yang mungkin ia temukan di balik semua kebohongan yang mulai ia rasakan. Langkah kaki Aris mendekat ke arah kamar. Tanpa menoleh, Tia tahu malam ini akan berakhir seperti biasa, tanpa percakapan yang berarti, tanpa kehangatan. Saat lampu dapur dimatikan, Tia membuat keputusan kecil dalam diam. Mulai besok, ia akan lebih memperhatikan. Bukan untuk menuduh. Bukan untuk berdebat. Tapi untuk memastikan, apakah yang ia rasakan selama ini hanya ketakutan, atau awal dari sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Sejak malam itu, Tia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya ia abaikan. Bukan dengan curiga yang meledak-ledak, melainkan dengan ketenangan yang terasa asing bahkan bagi dirinya sendiri. Ia tidak lagi bertanya banyak. Ia hanya melihat, mencatat dalam diam, dan menahan semua reaksi yang ingin keluar. Malam berikutnya, Aris kembali pulang lebih larut dari biasanya. Meeting lagi, ucapnya singkat sambil melepas sepatu, bahkan sebelum Tia sempat membuka suara. Tia yang sedang melipat pakaian di ruang tengah hanya mengangguk pelan. Kali ini ia tidak menawarkan minum, tidak bertanya makan, tidak mencoba menyambung percakapan. Ia hanya mengamati. Aris berhenti sejenak, menatap Tia dengan alis sedikit berkerut. Kamu nggak tanya apa-apa. Pertanyaan itu terdengar seperti sindiran, bukan undangan. Tia mengangkat wajahnya, menatap Aris sekilas. Capek kan? Jawabnya datar. Aris tampak ragu sejenak, seolah tidak mendapatkan reaksi yang ia harapkan. Iya, jawabnya akhirnya, lalu berjalan masuk ke kamar tanpa banyak bicara. Langkahnya cepat, terlalu cepat untuk seseorang yang mengaku kelelahan. Tia kembali menunduk, tapi kali ini tangannya berhenti bergerak. Ada sesuatu yang berubah. Biasanya, diamnya membuat ia merasa kalah. Tapi malam ini, diamnya terasa seperti cara untuk melihat lebih jelas. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Aris semakin sering keluar malam, dengan alasan yang selalu terdengar serupa. Meeting, klien, urusan penting. Tapi tidak pernah ada detail. Tidak pernah ada cerita lanjutan. Dan yang paling mengganggu, tidak pernah ada bukti. Tia tidak langsung menuduh. Tapi setiap kali Aris berbicara, ada jeda kecil yang mulai ia tangkap, seperti seseorang yang sedang menyusun cerita di kepalanya sebelum mengucapkannya. Pagi itu, untuk pertama kalinya setelah lama, Tia keluar rumah sendirian tanpa memberitahu Aris. Ia bertemu seseorang di sebuah kafe sederhana, tempat yang dulu sering mereka datangi saat semuanya masih terasa ringan. Tia, suara itu memanggil dengan nada hangat tapi penuh perhatian. Maya duduk di sudut ruangan, sudah lebih dulu menunggu. Wajahnya langsung berubah serius begitu melihat ekspresi Tia yang tidak seperti biasanya. Kamu kelihatan beda, ujar Maya tanpa basa-basi, begitu Tia duduk di hadapannya. Tia tersenyum tipis. Beda gimana? Lebih diam. Dan itu bukan kamu, jawab Maya cepat,
matanya tajam mengamati. Tia menunduk, mengaduk minumannya meski belum ia sentuh. Ia tidak langsung menjawab. Ada jeda yang cukup lama sebelum akhirnya ia berkata pelan, "Aris sering pulang malam." Maya tidak terlihat terkejut. Justru ekspresinya mengeras sedikit. "Dengan alasan?" tanya Maya. "Meeting. Klien." "Selalu itu," jawab Tia singkat. Maya menghela napas, bersandar ke kursinya. "Tia, kamu tahu kan Aris nggak kerja sekarang?" Kalimat itu tidak diucapkan dengan nada menghakimi, tapi cukup untuk membuat dada Tia terasa sesak. "Aku tahu," jawab Tia pelan. "Tidak ada pembelaan." "Terus meeting apa?" lanjut Maya. Suaranya lebih tegas kali ini. Tia terdiam. Pertanyaan itu sebenarnya sudah berulang kali muncul di kepalanya sendiri. Tapi mendengarnya dari orang lain membuatnya terasa lebih nyata, lebih sulit dihindari. "Aku belum nanya." Akhirnya Tia menjawab. Maya menatapnya tidak percaya. "Belum? Atau kamu sengaja nggak mau tahu?" Tia mengangkat wajahnya. Ada sedikit ketegangan di matanya sekarang. "Aku nggak mau semuanya jadi berantakan cuma karena aku curiga. Kalau memang ada yang disembunyikan, itu sudah berantakan dari awal." Potong Maya cepat, tanpa memberi ruang untuk Tia menghindar. Suasana di antara mereka menjadi lebih berat. Tia menelan ludah. Ia ingin menyangkal, ingin bilang bahwa semua ini mungkin hanya salah paham. Tapi setiap potongan kejadian beberapa hari terakhir terus muncul di pikirannya. Jawaban Aris yang terlalu cepat, sikapnya yang defensif, jarak yang semakin terasa. "Aku cuma..." Tia berhenti sejenak, mencari kata yang tepat. "Aku cuma mau dia berubah sendiri, tanpa aku harus memaksa." Maya menggeleng pelan. Orang yang merasa aman dengan kebohongannya, nggak akan berubah kalau nggak dipaksa. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang Tia harapkan. Ia menunduk lagi, kali ini lebih lama. Untuk pertama kalinya, ada rasa takut yang berbeda. Bukan sekadar takut kehilangan, tapi takut menghadapi kenyataan yang mungkin lebih buruk dari yang ia bayangkan. "Aku harus gimana?" tanya Tia akhirnya. Suaranya jauh lebih kecil. Maya tidak langsung menjawab. Ia menatap Tia sejenak, memastikan temannya itu benar-benar siap mendengar. "Mulai lihat lebih jelas. Jangan cuma merasa," ucap Maya pelan tapi tegas. "Kalau ada yang aneh, cari tahu. Bukan untuk bikin masalah, tapi untuk tahu kamu berdiri di mana." Tia mengangguk perlahan. Percakapan itu tidak memberi jawaban pasti, tapi memberikan sesuatu yang lain. Arah. Saat mereka berpisah, langkah Tia terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia kembali ke rumah dengan pikiran yang penuh, tapi wajah tetap tenang seperti biasa. Sore itu, Aris kembali bersiap keluar. "Malam ini ada meeting lagi," katanya sambil merapikan kemeja di depan cermin. Tia berdiri di ambang pintu kamar, memperhatikan. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung percaya, tapi juga tidak langsung menantang. "Jam berapa pulang?" tanya Tia. Aris menoleh sebentar. "Nggak tahu. Tergantung situasi." Jawaban yang sama. Tia mengangguk pelan. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Saat Aris keluar rumah, Tia tidak langsung kembali ke rutinitasnya. Ia berdiri beberapa detik di depan pintu yang baru saja tertutup. Lalu, perlahan, ia mengambil tasnya. Keputusan itu kecil, tapi berisiko. Untuk pertama kalinya, Tia tidak hanya ingin menunggu. Ia ingin memastikan. Pintu rumah masih sedikit bergetar saat langkah Aris menjauh di luar. Tia berdiri diam beberapa detik. Jari-jarinya masih menggenggam tas yang tadi ia ambil dengan niat mengikuti. Tapi niat itu tertahan. Bukan karena ia berubah pikiran, melainkan karena sesuatu di dalam dirinya berkata, "Jangan gegabah." Ia meletakkan tasnya kembali di meja. Napasnya belum stabil, tapi pikirannya mulai bekerja lebih hati-hati. Jika ia benar-benar ingin tahu, ia tidak bisa hanya mengandalkan satu malam dan satu kecurigaan. Tia berbalik,
Matanya jatuh pada meja kecil di dekat sofa. Ponsel Aris tertinggal di sana. Langkahnya pelan saat mendekat, seolah benda itu bisa menghilang jika ia terlalu cepat. Dadanya berdebar, bukan karena takut ketahuan, tapi karena ia sadar, apapun yang ia temukan bisa mengubah segalanya. Ia berhenti tepat di depan meja. Tangannya sempat menggantung di udara. Ragu. Selama ini, ia selalu menjaga batas. Tidak pernah memeriksa ponsel Aris. Tidak pernah melanggar ruang pribadinya. Tapi malam ini, batas itu terasa seperti penghalang yang justru menutup kebenaran. Dengan napas yang ditahan, Tia akhirnya mengambil ponsel itu. Layarnya menyala. Tidak terkunci. Jantungnya berdetak lebih cepat. Tia tidak langsung membuka apapun. Ia menatap layar itu beberapa detik, seolah memberi kesempatan terakhir bagi dirinya untuk mundur. Tapi bayangan percakapan Aris yang semakin aneh, tatapan dinginnya, dan kata-kata Maya kembali muncul. Perlahan, jarinya bergerak membuka aplikasi pesan. Nama itu muncul di urutan atas. Nadia. Hanya satu kata, tanpa keterangan apapun. Tapi cukup untuk membuat tangan Tia terasa dingin. Ia mengetuknya. Dan dalam sekejap, dunia yang selama ini ia jaga runtuh tanpa suara. Aku serius sama kamu. Aku nggak akan lama lagi di hubungan ini. Kamu pantas dapat hidup yang lebih baik. Bukan kayak dia. Nanti kalau semuanya beres, kita mulai dari awal. Aku janji. Setiap kalimat seperti ditarik pelan dari layar dan ditusukkan langsung ke dadanya. Tia menahan napas. Matanya membaca ulang, memastikan ia tidak salah paham. Tapi semakin ia membaca, semakin jelas semuanya. Bukan sekadar hubungan biasa. Ada rencana. Ada janji. Ada masa depan yang dibangun, tanpa dirinya. Tangannya mulai gemetar saat menggulir ke atas. Percakapan itu bukan baru kemarin. Sudah berjalan cukup lama, dengan nada yang semakin berani, semakin intim. Aku capek pura-pura sama dia. Kalimat itu membuat Tia berhenti. Ia menatapnya lebih lama dari yang lain. Pura-pura. Selama ini, semua yang ia pertahankan, semua yang ia yakini masih bisa diperbaiki, bagi Aris hanya sekadar peran? Ada rasa panas yang naik ke tenggorokannya, hampir berubah menjadi tangisan. Tapi Tia menahannya. Ia tidak ingin menangis. Tidak sekarang. Ia menarik napas panjang, mencoba menahan gejolak yang mulai tak terkendali. Di bagian bawah layar, pesan terakhir dari Nadia muncul. Aku tunggu kamu buktiin ya. Jangan cuma janji. Dan balasan Aris. Tenang. Aku udah siap. Tinggal waktu aja. Tia menutup mata. Kalimat itu seperti titik akhir dari semua keraguannya. Bukan lagi dugaan. Bukan lagi rasa tidak nyaman. Ini kenyataan. Namun yang mengejutkan, bukan tangisan yang datang, melainkan keheningan yang lebih dalam dari sebelumnya. Perlahan, Tia mengunci kembali ponsel itu dan meletakkannya di tempat semula. Gerakannya hati-hati, seolah tidak ingin meninggalkan jejak, bukan untuk Aris, tapi untuk dirinya sendiri. Ia mundur beberapa langkah, lalu duduk di sofa. Tangannya terlipat di pangkuan, tapi pikirannya berputar cepat. Ia bisa saja menelepon Aris sekarang, menuntut penjelasan, memaksa semuanya terbuka malam ini juga. Tapi bayangan wajah Aris yang defensif, yang selalu punya alasan, membuatnya berhenti. Jika ia konfrontasi sekarang, apakah ia akan mendapat kebenaran? Atau hanya kebohongan yang lebih rapi? Tia membuka mata. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Bukan lagi sekadar ingin tahu. Sekarang, ia ingin memastikan semuanya dengan cara yang tidak bisa dibantah. Suara pintu terbuka tiba-tiba membuat Tia tersentak. Aris kembali. Lebih cepat dari yang ia kira. Tia berdiri refleks, berusaha menenangkan ekspresinya dalam hitungan detik. Jantungnya kembali berdetak cepat. Tapi kali ini karena ia harus berpura-pura tidak tahu apa-apa.
Aris masuk dengan langkah cepat, langsung mengambil ponselnya di meja. Ia melirik Tia sekilas. "Kamu belum tidur?" tanyanya singkat. "Belum," jawab Tia tenang. Aris mengangguk, lalu langsung membuka ponselnya. Matanya fokus, alisnya sedikit berkerut, seolah memastikan sesuatu. Gerakan itu terlalu jelas. Tia memperhatikan dalam diam. "Kamu kemana tadi?" tanya Tia. Nada suaranya tetap datar, seolah pertanyaan biasa. "Meeting." "Biasa," jawab Aris cepat, tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Tidak ada jeda. Tidak ada detail. Persis seperti yang Tia duga. "Kok cepat pulang?" lanjut Tia. Aris akhirnya menoleh, sedikit tajam. "Kenapa? Kamu lagi ngecek aku?" Pertanyaan itu seperti tamparan halus. Tia menahan reaksinya. "Enggak, cuma nanya." Aris menghela napas kasar. "Aku capek. Tia, jangan mulai." Nada itu dingin. Lebih dingin dari sebelumnya. Tia mengangguk pelan, meski di dalam dirinya sesuatu baru saja pecah lebih dalam. Ia berbalik, berjalan ke dapur tanpa berkata apa-apa lagi. Di balik punggungnya, ia tahu Aris kembali sibuk dengan ponselnya. Dengan Nadia. Tia berhenti di depan wastafel, menatap kosong ke arah air yang belum ia nyalakan. Sekarang ia tahu. Tapi mengetahui ternyata tidak membuatnya lega. Justru membuat segalanya lebih berat. Ia menggenggam tepi wastafel, menahan diri agar tidak jatuh dalam emosi yang sama seperti perempuan yang dikhianati pada umumnya. Tidak. Ia tidak akan seperti itu. Perlahan, ia menarik napas dalam. Jika Aris bisa berbohong dengan tenang, maka ia juga bisa diam dengan tujuan. Malam itu, Tia membuat keputusan yang lebih berbahaya dari sebelumnya. Ia tidak akan langsung membongkar. Ia akan membiarkan semuanya berjalan, sampai Aris tidak punya ruang lagi untuk bersembunyi. Keputusan Tia malam itu tidak terasa seperti kemenangan. Lebih seperti pintu yang ia buka sendiri menuju sesuatu yang belum ia tahu seberapa gelap isinya. Pagi harinya, rumah kembali berjalan seperti biasa, atau setidaknya terlihat biasa. Tia menyiapkan sarapan, Bulina duduk di meja makan sambil mengawasi dengan tatapan yang sulit dibaca, dan Aris bersiap dengan kemeja rapi yang terlalu formal untuk seseorang yang tidak memiliki pekerjaan jelas. "Kamu berangkat pagi?" tanya Tia, meletakkan piring di depan Aris. "Iya. Ada urusan penting," jawab Aris singkat. Tia mengangguk, tidak bertanya lebih jauh. Tapi matanya tidak lepas dari gerakan Aris. Cara ia merapikan kerah, cara ia mengecek ponselnya berulang kali, cara ia menghindari kontak mata terlalu lama. "Kamu harus bangga, Tia," tiba-tiba Bulina bersuara, menyelipkan nada yang terdengar seperti pujian tapi terasa seperti tekanan. "Suami kamu sekarang sibuk terus. Nggak semua perempuan seberuntung kamu." Tia tersenyum tipis, menunduk. "Iya, Bu." Dalam hati, kalimat itu terasa seperti ironi yang terlalu pahit untuk ditelan. Siang harinya, Tia memutuskan keluar rumah. Bukan untuk melarikan diri, tapi untuk melihat sesuatu dari sudut yang berbeda. Ia tidak langsung menemui Maya. Ia hanya berjalan, mencoba merapikan pikirannya yang semakin penuh. Namun, yang ia temukan justru mempercepat semuanya. Di sebuah kafe yang tidak jauh dari pusat kota, Tia melihat Aris. Ia tidak sendirian. Aris duduk bersama dua pria lain yang tampak seperti pebisnis, berpakaian rapi, berbicara serius. Tapi yang membuat Tia berhenti di tempat bukan keberadaan mereka, melainkan cara Aris berbicara. "Perusahaan saya memang lagi ekspansi besar-besaran," ujar Aris dengan nada percaya diri, bahkan sedikit sombong. "Makanya saya selektif banget soal kerjasama." Tia berdiri di kejauhan, cukup dekat untuk mendengar, tapi cukup jauh untuk tidak terlihat. Dadanya terasa sesak. Bukan hanya karena kebohongan itu ada, tapi karena Aris mengucapkannya tanpa ragu, tanpa jeda. Seolah itu benar. "Bidang apa, Mas?" salah satu pria itu bertanya. Aris tersenyum tipis.
properti. Sudah jalan lama. Sekarang lagi pegang beberapa proyek besar. Tidak ada keraguan di wajahnya. Tia memejamkan mata sejenak. Ia tahu sekarang. Ini bukan lagi soal Aris berbohong untuk menutupi sesuatu. Ini sudah menjadi identitas baru yang ia bangun, dan mungkin ia sendiri sudah mulai percaya. Tia tidak mendekat. Ia tidak membuat keributan. Ia hanya berdiri beberapa detik lagi, memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Lalu ia berbalik dan pergi. Langkahnya terasa berat, tapi pikirannya justru semakin jelas. Sore itu, ia langsung menemui Maya. Begitu duduk, Tia tidak langsung berbicara. Ia hanya menatap kosong ke arah meja, sementara Maya memperhatikannya dengan penuh perhatian. "Ada apa lagi?" tanya Maya pelan. Suaranya tidak lagi terkejut, lebih seperti sudah siap dengan kemungkinan terburuk. Tia mengangkat wajahnya. Dia ngaku punya perusahaan. Maya mengernyit. "Apa?" "Di depan orang lain." Dengan percaya diri, lanjut Tia, suaranya datar tapi matanya menyimpan sesuatu yang lebih dalam. "Bukan cuma bohong soal kerja. Dia bikin hidup baru." Maya terdiam sejenak, mencerna. "Itu bukan bohong biasa, Tia," katanya akhirnya. "Itu manipulasi identitas." Tia tersenyum kecil, pahit. "Aku juga baru sadar." Ada jeda yang cukup lama di antara mereka. Tia tidak menangis. Tidak seperti yang mungkin Maya harapkan. Justru ketenangan itu yang membuat Maya semakin khawatir. "Kamu mau terus diam?" tanya Maya. Kali ini lebih serius. Tia menunduk. "Aku lagi mikir." "Mikir sampai kapan?" Maya mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Dia selingkuh. Dia bohong. Sekarang dia bahkan mengaku jadi orang lain. "Kamu nunggu apa lagi?" Tia menggenggam tangannya di bawah meja. "Aku nggak mau salah langkah," jawabnya pelan. "Kalau aku langsung hadapi dia sekarang, dia pasti menyangkal. Atau balik nyalahin aku." "Terus?" desak Maya. Tia menarik napas dalam. "Aku mau bukti." Maya terdiam, menatap Tia lebih lama. Untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang berbeda dari temannya itu. Bukan lagi perempuan yang hanya bertahan, tapi seseorang yang mulai bersiap. "Bukti seperti apa?" tanya Maya. "Yang nggak bisa dia bantah," jawab Tia tanpa ragu. "Bukan cuma soal Nadia, tapi semua yang dia bangun." Maya mengangguk perlahan. "Berarti kamu harus mulai cari. Jangan cuma nunggu dia bikin kesalahan." Tia mengangguk. Percakapan itu mengubah sesuatu dalam dirinya. Jika sebelumnya ia hanya menahan diri agar tidak hancur, sekarang ia mulai bergerak untuk memahami. Malamnya, saat Aris pulang, Tia sudah duduk di ruang tamu. Aris tampak santai, bahkan sedikit lebih percaya diri dari biasanya. "Aku tadi ketemu beberapa orang penting," katanya sambil melepas jam tangannya. "Lagi ada peluang kerja sama besar." Tia menatapnya. Kali ini, ia tidak hanya mendengar. Ia melihat. Cara Aris berbicara. Cara ia membangun cerita. Cara ia menempatkan dirinya sebagai seseorang yang bahkan tidak pernah ada. "Bagus," jawab Tia singkat. Aris tersenyum tipis, lalu berjalan masuk ke kamar tanpa curiga. Tia tetap duduk di tempatnya. Ia tahu, permainan ini baru dimulai. Perlahan, ia mengambil ponselnya. Tangannya tidak gemetar lagi. Ia membuka catatan kosong, lalu mulai menulis. Waktu, tempat, kata-kata Aris. Hal-hal kecil yang sebelumnya ia anggap sepele, sekarang menjadi potongan penting. Keputusan itu sederhana, tapi berbahaya. Karena mulai malam ini, Tia tidak lagi hanya menjadi istri yang diam. Ia menjadi seseorang yang mengumpulkan kebenaran, sedikit demi sedikit. Catatan di ponsel Tia sudah mulai terisi. Waktu, tempat, potongan kalimat, bahkan cara Aris mengucapkannya. Semua ia simpan rapi,
seolah ia sedang menyusun sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami bentuk akhirnya. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia memutuskan melangkah lebih jauh. Aris keluar rumah seperti biasa, kemeja rapi, aroma parfum yang terlalu kuat untuk sekadar meeting, dan ekspresi percaya diri yang kini terasa semakin asing. "Aku keluar dulu. Ada janji sama klien," katanya singkat. Tia berdiri di dekat meja makan, menatapnya sekilas. "Iya," jawabnya tenang. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada nada curiga. Aris bahkan tidak menyadari bahwa ketenangan itu bukan lagi kepasrahan. Begitu pintu tertutup, Tia tidak menunggu lama. Ia mengambil tasnya, jantungnya mulai berdetak lebih cepat, tapi langkahnya tetap terukur. Ini bukan keputusan spontan. Ini lanjutan dari semua yang sudah ia kumpulkan. Di luar, udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Tia menjaga jarak saat mengikuti Aris. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Ia tidak ingin kehilangan jejak, tapi juga tidak ingin terlihat. Mobil Aris berhenti di depan sebuah restoran mewah di pusat kota, tempat yang bahkan Tia sendiri jarang datangi. Lampu-lampu hangat dari dalam restoran memantul di kaca besar, memperlihatkan suasana elegan yang kontras dengan perasaan Tia yang semakin tegang. Ia berhenti beberapa meter dari pintu masuk, dan di sanalah ia melihatnya. Aris. Bukan sebagai suami yang ia kenal di rumah, tapi sebagai seseorang yang berbeda. Posturnya tegak, langkahnya mantap, wajahnya penuh keyakinan. Dan di depannya, seorang perempuan. Nadia. Tia langsung tahu tanpa perlu dikenalkan. Wajah itu sesuai dengan nama yang berulang kali ia lihat di layar ponsel Aris. Nadia berdiri menyambut Aris dengan senyum lebar. Matanya berbinar. Cara ia menatap Aris, bukan sekadar suka. Itu kekaguman. Aris meraih tangan Nadia dengan santai, seolah itu hal yang wajar. Tia berdiri diam. Tangannya mengepal tanpa ia sadari. Ia mengikuti mereka masuk, menjaga jarak, lalu memilih duduk di sudut ruangan yang cukup tersembunyi tapi masih memberi pandangan jelas ke arah meja mereka. Pelayan datang, tapi Tia hanya memesan minuman tanpa benar-benar memedulikan apa yang ia ucapkan. Fokusnya hanya satu. Di sana. Aris dan Nadia duduk berhadapan. Percakapan mereka terdengar samar, tapi cukup untuk ditangkap potongan-potongannya. "Aku masih nggak nyangka kamu bisa sampai di titik ini," suara Nadia terdengar lembut, penuh kekaguman. Aris tersenyum kecil, bersandar santai. "Semua butuh proses. Nggak instan." Nada itu sama sekali tidak terdengar seperti laki-laki yang selama ini ia lihat di rumah. "Perusahaan kamu pasti besar banget ya sekarang," lanjut Nadia. Matanya tidak lepas dari Aris. Aris mengangguk ringan. "Lumayan. Lagi pegang beberapa proyek penting." Tia menahan napas. Kata-kata itu kembali. Kebohongan yang sama. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Nadia percaya. Bukan sekadar percaya, tapi bangga. Ia tertawa kecil, lalu berkata, "Aku selalu tahu kamu beda. Kamu nggak mungkin stuck kayak orang-orang biasa." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang Tia kira. Bukan karena isinya, tapi karena apa yang tersirat di dalamnya. Orang-orang biasa. Tanpa menyebut nama, Tia tahu, ia termasuk di dalamnya. Ia menunduk, menatap meja di depannya, tapi suara mereka terus masuk ke telinganya. "Aku cuma nggak sabar kita bisa mulai semuanya tanpa gangguan," ujar Nadia pelan. Aris tidak langsung menjawab, tapi senyumnya berubah. Lebih tipis, lebih penuh arti. "Sebentar lagi," katanya. Dua kata itu cukup. Tia menutup matanya sejenak. Ada sesuatu yang pecah di dalam dirinya. Bukan lagi sekadar luka karena diselingkuhi, tapi karena ia sadar, di cerita yang Aris bangun bersama Nadia, dirinya bukan hanya tidak ada. Ia direndahkan, dihapus, digantikan. Dan yang lebih menyakitkan, Aris tidak hanya berbohong pada Nadia. Ia menciptakan versi dirinya yang lebih layak untuk perempuan itu,
dengan menjatuhkan semua yang ia miliki bersama Tia. Tia membuka matanya kembali. Kali ini, ia tidak hanya melihat. Ia memperhatikan detail kecil yang sebelumnya mungkin ia abaikan. Cara Aris memegang tangan Nadia. Cara ia mendengarkan dengan sabar. Cara ia tersenyum. Semua itu, dulu pernah ia miliki. Sekarang tidak. Tia merogoh tasnya perlahan, mengambil ponselnya. Tangannya sempat berhenti sejenak. Ini langkah berikutnya. Lebih nyata. Lebih berisiko. Ia mengarahkannya pelan, memastikan tidak menarik perhatian. Klik. Satu foto. Aris dan Nadia dalam satu frame. Jelas. Tia menurunkan ponselnya. Napasnya sedikit gemetar. Ia tidak mengambil banyak. Satu saja sudah cukup. Bukan untuk membuktikan ke orang lain, tapi untuk dirinya sendiri, bahwa semua ini nyata. Beberapa menit kemudian, Tia berdiri. Ia tidak ingin melihat lebih lama. Cukup. Saat ia berjalan keluar dari restoran, langkahnya terasa berbeda dari saat ia datang. Lebih berat, tapi juga lebih pasti. Di luar, ia berhenti sejenak. Tangannya kembali menggenggam ponsel. Ia membuka foto itu. Menatapnya lama. Tidak ada air mata. Yang ada hanya keheningan, dan sesuatu yang mulai berubah bentuk di dalam dirinya. Jika sebelumnya ia hanya ingin tahu kebenaran, sekarang, ia mulai ingin membalik keadaan. Tia mengunci ponselnya, menarik napas dalam. Keputusan kecil itu muncul tanpa banyak pertimbangan. Besok, ia tidak akan hanya mengumpulkan bukti. Ia akan mulai mencari tahu siapa sebenarnya perusahaan yang Aris banggakan itu. Dan untuk pertama kalinya, Tia sadar, langkahnya sudah masuk terlalu jauh untuk bisa kembali seperti semula. Foto itu masih tersimpan di ponsel Tia. Tidak ia hapus, tidak juga ia buka lagi sejak semalam. Tapi bayangannya terus muncul. Bahkan ketika ia mencoba menjalani pagi seperti biasa. Tia berdiri di dapur, menuang teh ke dalam cangkir. Tangannya stabil, wajahnya tenang. Dari luar, tidak ada yang berubah. Tapi di dalam, ada sesuatu yang sudah bergeser. Ia tidak lagi hanya melihat. Ia mulai memahami. Langkah kaki Aris terdengar dari kamar. Seperti biasa, ia keluar dengan kemeja rapi dan wajah yang sudah siap memainkan perannya. Pagi, ucap Aris singkat sambil duduk di meja makan. Pagi, jawab Tia, meletakkan teh di depannya. Tidak ada senyum. Tidak ada percakapan ringan. Hening itu bukan canggung, melainkan penuh sesuatu yang tidak diucapkan. Aris melirik sekilas ke arah Tia. Kamu kenapa beberapa hari ini? Tia menatapnya. Kenapa? Diam banget. Nggak kayak biasanya, jawab Aris. Nadanya terdengar seperti tuduhan halus. Tia menarik kursi dan duduk di hadapannya. Mungkin lagi capek. Jawaban yang sederhana, tapi tidak membuka apapun. Aris menghela napas pendek, lalu menyandarkan tubuhnya. Aku juga capek, Tia. Jadi tolong, jangan nambah beban. Kalimat itu diucapkan dengan ringan, tapi cukup untuk membuat udara di antara mereka terasa lebih berat. Tia tidak langsung menjawab. Ia memperhatikan Aris. Cara ia berbicara. Cara ia mengalihkan posisi, dari seseorang yang bersalah menjadi seseorang yang merasa diserang. Beban yang mana? Tanya Tia pelan. Aris menatapnya. Alisnya sedikit berkerut. Ya, pertanyaan-pertanyaan kamu. Sikap kamu yang berubah. Tia hampir tersenyum. Pertanyaan? Ia bahkan sudah berhenti bertanya. Aku nggak tanya apa-apa, Mas. Jawabnya tenang. Yaitu, potong Aris cepat. Sikap kamu jadi aneh. Seolah-olah aku yang salah. Tia menahan napas. Di dalam kepalanya, kalimat itu berputar. Seolah-olah. Ia menunduk sebentar, lalu kembali menatap Aris. Aku cuma mencoba ngerti. Aris terdiam sejenak, lalu mengangguk.
seolah mendapat pembenaran. Nah itu, katanya. Jadi istri itu harus pengertian. Nggak semua hal perlu dipertanyakan. Kalimat itu terdengar seperti prinsip, bukan permintaan. Tia mengangguk pelan. Tapi di dalam dirinya, sesuatu mencatat bahwa Aris tidak hanya berbohong. Ia mulai membentuk aturan. Dan aturan itu menempatkan Tia di posisi yang harus diam. Belum sempat Tia menjawab, suara Bulina masuk dari ruang depan. Memang begitu harusnya, katanya sambil berjalan mendekat. Perempuan itu jangan terlalu banyak menuntut. Apalagi kalau suaminya lagi berjuang. Tia tidak menoleh langsung, tapi kehadiran Bulina terasa seperti tekanan tambahan yang tidak pernah benar-benar hilang. Aris itu kerja keras, lanjut Bulina, duduk di kursi sebelah. Kamu harusnya dukung, bukan malah bikin suasana jadi nggak enak. Tia menatap meja di depannya. Kalimat itu lagi. Narasi yang sama. Ia mulai sadar. Ini bukan hanya tentang Aris. Ini tentang lingkungan yang terus memperkuat posisi Aris dan melemahkan dirinya. Aku nggak pernah larang dia kerja, Bu, jawab Tia pelan. Bukan soal larang, sahut Bulina cepat. Tapi sikap kamu. Perempuan itu harus tahu diri. Tia terdiam. Dulu, kalimat seperti itu akan membuatnya merasa bersalah. Membuatnya mempertanyakan dirinya sendiri. Tapi sekarang, ia justru mulai melihat pola. Aris menekan. Bulina menguatkan. Dan Tia diharapkan tetap diam. Aris berdiri dari kursinya, merapikan jam tangannya. Aku berangkat dulu. Jangan dipikirin yang aneh-aneh ya. Nada suaranya terdengar seperti peringatan, bukan perhatian. Tia mengangguk. Ia tidak mencoba menghentikan. Tidak mencoba bertanya. Ia hanya memperhatikan Aris keluar dari rumah. Sekali lagi, dengan keyakinan yang dibangun dari kebohongan. Pintu tertutup. Hening kembali. Tapi kali ini, hening itu tidak kosong. Bulina masih duduk di sana, menatap Tia dengan ekspresi yang sulit ditebak. Kamu harus belajar jadi istri yang baik, ucapnya pelan. Kalau suami sudah berhasil, kamu juga yang enak nanti. Tia mengangkat wajahnya. Ia tidak marah, tidak juga tersinggung. Hanya mengerti. Iya, Bu, jawabnya singkat. Dan untuk pertama kalinya, jawaban itu tidak berasal dari keinginan untuk diterima, melainkan untuk mengakhiri percakapan. Tia berdiri, membawa cangkirnya ke dapur. Begitu ia sendirian, ia meletakkannya perlahan di wastafel. Tangannya tidak gemetar lagi. Kepalanya justru terasa lebih jernih. Ia membuka ponselnya. Catatan yang semalam ia tulis masih ada. Foto itu masih tersimpan. Semua potongan mulai tersusun. Bukan lagi sebagai rasa sakit, tapi sebagai informasi. Tia menatap layar itu beberapa detik. Jika sebelumnya ia hanya ingin memastikan, sekarang ia mulai menyusun. Bukan untuk menyerang, tapi untuk membuat semuanya tidak bisa dibantah. Perlahan, ia membuka aplikasi lain. Mencari sesuatu. Nama perusahaan. Jejak. Apapun yang bisa menghubungkan cerita Aris dengan kenyataan. Langkahnya masih kecil, tapi arahnya sudah jelas. Dan di dalam dirinya, Tia membuat keputusan yang lebih berani dari sebelumnya. Ia tidak akan lagi bereaksi terhadap tekanan. Ia akan diam. Tapi kali ini, diam yang bergerak. Diam Tia kini bukan lagi tempat ia bersembunyi, melainkan ruang untuk berpikir. Sejak pagi itu, ia mulai terbiasa melihat segala sesuatu dengan cara berbeda. Bukan sebagai istri yang menunggu penjelasan, tapi sebagai seseorang yang mengumpulkan kepastian. Ia duduk di ruang tengah dengan ponsel di tangan, membuka catatan yang semakin panjang. Nama tempat, waktu, potongan kalimat Aris, bahkan foto yang ia ambil diam-diam di restoran malam itu, semuanya mulai membentuk pola. Kebohongan Aris bukan spontan. Terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Suara bel rumah tiba-tiba memecah fokusnya.
Tia sedikit terkejut. Ia tidak menunggu siapapun. Saat pintu dibuka, seorang laki-laki berdiri di sana. Wajahnya tampak akrab, meski Tia butuh beberapa detik untuk mengingat. Tia? Laki-laki itu tersenyum ragu. Masih ingat saya? Tia mengamati sejenak, lalu perlahan mengangguk. Rudy. Wah, masih ingat, jawabnya lega. Saya teman lamanya Aris. Nada suaranya santai, tanpa beban. Tapi bagi Tia, nama itu langsung menyalakan sesuatu di dalam pikirannya. Ia membuka pintu lebih lebar. Masuk, Mas. Rudy melangkah masuk dengan santai, matanya berkeliling sebentar. Aris ada. Lagi keluar, jawab Tia. Oh, ya sudah, katanya, lalu tertawa kecil. Kebiasaan dia memang gak berubah ya. Dulu juga sering gak jelas kerjanya. Tia tidak langsung bereaksi. Kalimat itu terdengar ringan, seperti candaan biasa. Tapi maknanya terlalu tepat. Dulu? Tanya Tia pelan, seolah hanya ingin memastikan. Rudy duduk tanpa ragu. Tampak nyaman seperti orang yang sudah sering datang. Iya. Waktu kita masih sering bareng. Dia itu, ya gitu, susah konsisten. Kadang kerja, kadang nganggur. Ia mengangkat bahu, seolah itu hal biasa. Tia berdiri di depannya. Diam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Tapi wajahnya tetap tenang. Sekarang dia sibuk banget, kata Tia. Nadanya datar. Katanya lagi pegang perusahaan. Rudy langsung menoleh. Ekspresinya berubah. Perusahaan? Ulangnya, sedikit terkejut. Tia mengangguk pelan. Matanya tidak lepas dari wajah Rudy. Beberapa detik hening. Lalu Rudy tertawa kecil. Tapi tawa itu terdengar canggung. Wah, hebat juga kalau begitu, katanya, meski jelas ia tidak sepenuhnya percaya. Terakhir saya tahu, dia masih, ya, belum stabil. Tia tidak tersenyum. Ia hanya mengangguk, menyimpan reaksi itu di dalam. Sudah lama nggak ketemu dia? Tanya Tia lagi. Lumayan. Sejak dia nikah sama kamu, malah jarang kumpul, jawab Rudy. Makanya saya heran juga tiba-tiba dengar dia sukses begitu. Kalimat itu tidak selesai, tapi cukup jelas. Tia menarik napas perlahan. Potongan yang ia kumpulkan selama ini mulai menemukan tempatnya. Bukan hanya dari satu sisi, tapi dari orang lain. Kalau ketemu nanti, bilangin saya sempat kesini ya, kata Rudy sambil berdiri. Iya, jawab Tia singkat. Rudy berjalan ke pintu, lalu berhenti sejenak. Tia menatapnya. Kalau ada apa-apa, maksud saya, kalau Aris bikin kamu susah, jangan dipendam sendiri, ucapnya, kali ini dengan nada lebih serius. Dia itu, kadang terlalu percaya diri sama hal yang belum tentu dia punya. Kalimat itu tidak terdengar seperti gosip, lebih seperti peringatan. Tia mengangguk pelan. Terima kasih, Mas. Setelah Rudy pergi, pintu tertutup kembali. Hening. Tapi kali ini, hening itu terasa berbeda. Tia tidak langsung bergerak. Ia berdiri di tempat, memproses semua yang baru saja ia dengar. Aris bukan hanya berbohong pada Nadia. Bukan hanya menciptakan cerita untuk orang luar. Ia sedang membangun identitas yang bahkan tidak dikenali oleh orang yang mengenalnya sejak lama. Dan itu berarti satu hal. Kebohongan ini tidak kecil, tidak spontan, dan kemungkinan besar sudah direncanakan. Tia berjalan kembali ke ruang tengah, mengambil ponselnya. Tangannya bergerak lebih cepat dari biasanya. Ia membuka catatan, lalu mulai menambahkan. Rudy, konfirmasi masa lalu Aris tidak stabil, sering menganggur. Tulisan itu sederhana, tapi dampaknya besar. Ia berhenti sejenak, menatap layar. Jika sebelumnya ia masih menyisakan sedikit harapan bahwa ini hanya kesalahan, sekarang, harapan itu mulai hilang. Yang tersisa hanya fakta.
Tia bersandar di kursi, menatap ke depan. Ia membayangkan Aris, cara ia berbicara di restoran, cara ia meyakinkan Nadia, cara ia menekan dirinya di rumah. Semua itu tidak berdiri sendiri. Semuanya terhubung. Dan untuk pertama kalinya, Tia tidak merasa hanya sebagai korban. Ia mulai melihat dirinya sebagai seseorang yang bisa mengendalikan arah. Bukan dengan emosi, tapi dengan strategi. Ia mengambil napas dalam, lalu membuka galeri. Foto Aris dan Nadia kembali muncul. Kali ini, Tia tidak hanya melihatnya sebagai bukti pengkhianatan, tapi sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ia menutup galeri, lalu membuka catatan lagi. Perlahan, ia mulai menyusun. Bukan hanya mengumpulkan, tapi merangkai. Siapa yang tahu apa? Di mana Aris berbohong? Kapan ia berubah? Semua ia susun seperti potongan puzzle. Wajah Tia tetap tenang. Tapi di dalam, pikirannya bergerak cepat. Ia tahu satu hal sekarang. Jika ia ingin membongkar semua ini, ia tidak bisa melakukannya setengah-setengah. Tia menutup ponselnya. Keputusan itu datang dengan jelas. Ia tidak akan lagi menunggu Aris membuat kesalahan. Ia akan menciptakan momen di mana Aris tidak punya pilihan selain jatuh dengan kebohongannya sendiri. Dan untuk itu, ia harus lebih sabar, lebih tenang, lebih tajam. Malam itu, saat Aris pulang, Tia sudah kembali menjadi seperti biasa. Tenang, diam, dan tidak mencurigakan. Tapi di balik itu, ada sesuatu yang tidak Aris sadari. Tia sudah tidak lagi hanya melihat. Ia sedang menyiapkan bagaimana semuanya akan berakhir. Tia tidak lagi menunggu. Sejak percakapannya dengan Rudy, cara pandangnya berubah total. Ia tidak lagi sekadar mencatat. Ia mulai membaca arah. Setiap gerakan Aris terasa seperti pola yang bisa dipelajari, bukan sekadar sikap yang menyakitkan. Dan hari itu, tanpa ia rencanakan, ia mendapat potongan yang lebih jelas. Tia datang ke sebuah pusat perbelanjaan untuk membeli beberapa kebutuhan rumah. Sederhana, biasa. Ia bahkan tidak sedang mencari apapun selain ketenangan sejenak dari rumah yang semakin terasa menekan. Namun saat ia berjalan melewati sebuah kafe di dalam mall, langkahnya terhenti. Aris dan Nadia duduk berhadapan, seperti pasangan yang tidak perlu menyembunyikan apapun. Tia tidak langsung mendekat. Ia berdiri beberapa langkah dari sana, memperhatikan dengan tenang. Aris tampak berbeda lagi hari ini, lebih santai, lebih percaya diri. Tangannya bergerak aktif saat berbicara, sesekali tertawa ringan. Nadia menatapnya dengan penuh perhatian, senyum tipis di bibirnya, seolah semua yang keluar dari mulut Aris adalah sesuatu yang layak didengar. Tia menarik napas pelan. Ia bisa saja pergi. Tapi kali ini, ia tidak ingin hanya melihat dari jauh. Langkahnya bergerak perlahan mendekat. Sampai akhirnya, tanpa mengubah ekspresi, ia berdiri tepat di samping meja mereka. Aris adalah yang pertama menyadari. Wajahnya langsung berubah. Tia? Suaranya tertahan, jelas tidak siap. Nadia menoleh. Matanya langsung menilai dari atas ke bawah. Ada jeda sepersekian detik, cukup untuk menunjukkan bahwa ia sedang membandingkan dan merasa lebih unggul. Oh, Nadia tersenyum tipis. Ini? Aris tampak gelisah. Ini Tia, istriku. Kata itu terdengar lebih seperti kewajiban daripada pengakuan. Nadia mengangguk pelan, senyumnya tetap terjaga. Aku Nadia. Nada suaranya halus, tapi ada sesuatu di dalamnya. Dingin, mengukur. Tia mengangguk. Iya. Hanya satu kata, tanpa tambahan. Hening sejenak. Aris terlihat ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak menemukan kalimat yang tepat. Nadia yang justru memecah suasana. Kamu lagi belanja? Tanyanya, seolah-olah mereka sudah saling mengenal cukup dekat. Iya, jawab Tia singkat. Nadia tersenyum lagi.
Kali ini sedikit lebih lebar. Capek yang ngurus rumah terus. Kalimat itu terdengar ringan, tapi terlalu tepat sasaran. Tia menatapnya. Ia tahu nada itu. Nada yang tidak langsung menyerang, tapi menempatkan dirinya di posisi yang lebih rendah. Biasa, jawab Tia tenang. Aris terlihat semakin tidak nyaman. Kamu mau duduk? Tawarnya cepat, seolah ingin meredakan situasi. Tia menggeleng pelan. Enggak usah. Aku cuma lewat. Nadia menyandarkan tubuhnya, menatap Aris sekilas sebelum kembali ke Tia. Aris sering cerita kok. Katanya kamu orangnya sederhana. Kata terakhir itu diucapkan dengan penekanan yang halus. Sederhana. Bukan pujian. Lebih seperti label. Tia tidak langsung menjawab. Di dalam dirinya, sesuatu terasa tertekan. Bukan marah. Bukan juga sedih. Lebih seperti harga diri yang disentuh. Tapi ia paksa tetap diam. Bagus, jawabnya akhirnya. Aris menoleh cepat ke arah Nadia, seolah ingin menghentikan arah pembicaraan. Sudah ya, Nat, kita. Tapi Nadia belum selesai. Menurutku sih, laki-laki seperti Aris memang butuh pasangan yang bisa mengimbangi. Lanjutnya, suaranya tetap lembut, tapi maknanya semakin jelas. Apalagi dengan tanggung jawab besar dia sekarang. Tia menatap Aris. Untuk sesaat. Cukup untuk melihat bagaimana suaminya itu. Tidak membantah. Tidak meluruskan. Tidak melakukan apapun. Dan itu lebih menyakitkan dari semua kalimat Nadia. Tia menarik napas perlahan. Ia bisa saja membalas. Bisa saja membuka semuanya di sini. Di depan Nadia. Di depan Aris. Tapi tidak. Belum. Ia tersenyum tipis. Iya. Semoga cocok. Jawaban itu singkat. Tapi cukup untuk membuat Aris terdiam. Dan Nadia hanya tersenyum. Seolah merasa menang tanpa perlu berusaha lebih jauh. Tia tidak menunggu lebih lama. Ia berbalik dan pergi. Langkahnya tetap stabil sampai ia keluar dari area itu. Tapi begitu ia mencapai sudut yang sepi, napasnya berubah. Lebih berat, lebih dalam. Tangannya mengepal, bukan karena ingin melawan, tapi karena menahan sesuatu yang hampir keluar. Ia tidak pernah merasa sekecil ini. Bukan karena Nadia lebih baik, tapi karena Aris membiarkan itu terjadi. Dan di saat yang sama, di dalam kafe itu, Aris justru kembali duduk dengan posisi yang lebih santai. Kamu nggak apa-apa? Tanya Nadia, pura-pura khawatir. Aris menghela napas, lalu tersenyum tipis. Enggak, dia memang begitu. Jawaban itu ringan, terlalu ringan. Seolah Tia bukan lagi bagian penting dari hidupnya. Nadia mengangguk, semakin yakin. Kamu pantas dapat yang lebih ngerti kamu. Aris tidak membantah, justru mengangguk kecil. Dan di sanalah, tanpa ia sadari, kebohongannya berubah menjadi keyakinan. Sementara itu, di luar, Tia berdiri diam. Ia menatap pantulan dirinya di kaca toko. Wajahnya masih sama. Tapi perasaannya, tidak. Jika sebelumnya ia ingin membongkar kebenaran, sekarang, ada sesuatu yang lebih dalam. Ia ingin mengembalikan posisinya. Bukan di mata Aris, tapi di atas semua kebohongan yang mereka bangun. Tia mengeluarkan ponselnya. Tangannya bergerak lebih tegas. Ia membuka catatan. Lalu menambahkan satu hal baru. Aris tidak menyangkal. Membiarkan narasi terbentuk. Ia menatap tulisan itu lama. Lalu menutupnya. Keputusan berikutnya muncul lebih jelas. Ia tidak akan lagi hanya mengumpulkan potongan kecil. Ia butuh satu titik, di mana semua kebohongan itu berkumpul. Dan ia akan membuat mereka sendiri datang ke sana. Langkah itu lebih besar, lebih berisiko. Tapi Tia tahu, ia sudah tidak bisa kembali menjadi perempuan yang hanya diam dan menerima. Keputusan itu belum memiliki bentuk, tapi arahnya sudah jelas.
Sejak pertemuannya dengan Nadia di kafe, Tia tidak lagi melihat dirinya sebagai bagian dari hubungan yang bisa diselamatkan. Ada sesuatu yang telah dilewati, batas yang tidak terlihat, tapi terasa nyata. Ia masih menjalani rutinitas seperti biasa. Menyiapkan makan, menjaga rumah tetap rapi, menjawab setiap ucapan Aris dengan tenang. Tapi semua itu kini hanya permukaan. Di dalam, Tia sedang menunggu. Bukan menunggu perubahan, melainkan menunggu kepastian yang tidak bisa lagi dibantah. Dan kepastian itu datang lebih cepat dari yang ia kira. Pagi itu, saat Tia sedang menyapu halaman depan, sebuah motor berhenti di depan rumah. Suara klakson pendek terdengar, diikuti langkah kaki yang tergesa. "Tia!" panggil suara yang sudah ia kenal. "Rudy." Tia menoleh, sedikit terkejut. Ekspresi Rudy berbeda dari sebelumnya. Tidak santai, tidak ringan. Ada sesuatu yang mendesak. "Ada apa, Mas?" tanya Tia, meletakkan sapu di samping. Rudy mendekat, menatap sekeliling sebentar sebelum menurunkan suaranya. "Aris ada di rumah?" "Tidak," jawab Tia singkat. Rudy mengangguk, lalu menarik napas panjang. "Aku tadi malam ketemu dia." Tia diam. Kalimat itu saja sudah cukup membuat pikirannya siaga. "Di mana?" tanyanya. "Di tempat biasa anak-anak nongkrong," jawab Rudy. "Dia lagi sama perempuan itu." "Nadia." Nama itu tidak perlu disebut. Tia mengangguk pelan, memberi tanda bahwa ia sudah tahu. Rudy tampak ragu sejenak, seolah mempertimbangkan apakah ia harus melanjutkan atau tidak. "Ada yang dia omongin," lanjutnya akhirnya, suaranya lebih pelan. "Dan menurutku, kamu harus tahu." Tia menatapnya lebih serius. "Apa?" Rudy menghela napas. Dia bilang, dia mau segera selesaiin semuanya sama kamu. Hening. Kalimat itu menggantung di udara. Berat, tapi belum sepenuhnya jatuh. "Selesain?" ulang Tia pelan. Rudy mengangguk. Dia bilang, mau cerai, supaya bisa nikah sama perempuan itu. Kali ini, tidak ada lagi yang tersisa untuk ditafsirkan. Langsung. Jelas. Tia tidak bergerak. Tangannya yang tadi memegang ujung bajunya perlahan mengencang. Bukan karena terkejut, tapi karena semuanya akhirnya terucap. "Dia ngomong itu ke siapa?" tanya Tia. "Ke Nadia langsung," jawab Rudy. "Aku nggak sengaja dengar. Dia bahkan bilang, dia sudah siap." Tia menunduk. Kata-kata itu terasa familiar. Sebentar lagi. Ia pernah mendengarnya. Sekarang, semuanya tersambung. "Dia yakin banget," lanjut Rudy, suaranya sedikit berubah, lebih hati-hati. Seolah-olah, ini cuma soal waktu. Tia menarik napas perlahan. Di dalam dirinya, ada sesuatu yang bergerak. Bukan lagi rasa sakit yang tiba-tiba, tapi sesuatu yang lebih dalam dan lebih dingin. Selama ini, ia masih memberi ruang, sekecil apapun, untuk kemungkinan Aris berhenti. Untuk kemungkinan Aris sadar. Tapi sekarang, Aris justru melangkah lebih jauh. Tanpa ragu. Tanpa rasa bersalah. "Tia." Suara Rudy memecah pikirannya. "Kamu nggak apa-apa." Tia mengangkat wajahnya. Wajahnya tenang. Terlalu tenang. "Aku baik," jawabnya. Rudy menatapnya lama. Jelas tidak sepenuhnya percaya. "Kalau kamu butuh bantuan." "Terima kasih, Mas," potong Tia pelan. "Aku tahu." Ada ketulusan di suaranya, tapi juga batas yang jelas. Rudy mengangguk perlahan. Ia tidak memaksa. "Aku cuma nggak mau kamu tahu belakangan." Tia mengangguk lagi. Setelah Rudy pergi, halaman kembali sepi. Tia berdiri di tempat yang sama. Sapu masih tergeletak di samping, tapi ia tidak mengambilnya. Ia tidak bergerak. Pikirannya berjalan cepat, terarah. Aris akan menceraikannya.
Bukan karena konflik yang tidak bisa diperbaiki, tapi karena ia sudah punya rencana lain. Dan lebih dari itu, Aris percaya ia bisa melakukannya tanpa konsekuensi. Tia menutup matanya sejenak. Jika ia tetap diam, maka semua akan berjalan sesuai rencana Aris. Ia akan ditinggalkan, digantikan, dihapus. Dan semua kebohongan itu akan tetap berdiri. Ia membuka mata. Perasaan itu muncul lagi. Bukan marah, bukan sedih, tapi sesuatu yang lebih tajam. Pilihan. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Tia melihat dua arah dengan jelas. Bertahan, dan perlahan hilang. Atau melawan. Dengan segala risiko yang menyertainya. Langkahnya perlahan bergerak masuk ke dalam rumah. Ia duduk di ruang tengah, tempat yang sama di mana ia mulai mengumpulkan semuanya. Ponselnya ada di meja. Catatan itu masih terbuka. Foto itu masih ada. Sekarang, ditambah satu hal lagi. Rencana Aris. Tia mengambil ponselnya. Tangannya tidak ragu. Ia menambahkan catatan baru. Aris akan menceraikan. Target. Segera. Tujuan. Menikah dengan Nadia. Tulisan itu terasa seperti garis. Batas yang tidak bisa lagi ia abaikan. Tia menatap layar itu beberapa detik. Lalu perlahan, ia mengangguk pada dirinya sendiri. Keputusan itu akhirnya terbentuk. Ia tidak akan menunggu diceraikan. Ia tidak akan memberi Aris kesempatan mengatur akhir cerita ini. Tia mengunci ponselnya. Napasnya dalam. Dan untuk pertama kalinya, arah langkahnya benar-benar berubah. Ia akan melawan. Bukan dengan emosi, tapi dengan sesuatu yang tidak Aris perhitungkan. Kebenaran yang disusun dengan tepat. Tia tidak lagi menunggu waktu berjalan. Ia mulai mengatur waktu. Sejak keputusan itu muncul dengan jelas di dalam dirinya. Untuk melawan, bukan sekadar bertahan. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih terarah. Tidak terburu-buru, tapi juga tidak lagi ragu. Namun, ada satu hal yang selama ini ia hindari. Keluarganya sendiri. Sore itu, setelah memastikan Aris belum pulang, Tia duduk di tepi tempat tidur dengan ponsel di tangannya. Layar menyala, menampilkan satu nama yang sudah lama tidak ia hubungi secara serius. Ayah. Ia menatap nama itu cukup lama. Bukan karena ia tidak ingin menghubungi, tapi karena ia tahu, sekali ia membuka pintu itu, semuanya tidak akan bisa kembali seperti semula. Akhirnya, ia menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar. Sekali. Dua kali. Tia, suara di seberang langsung menjawab. Tegas, hangat, dan penuh perhatian. Pak Surya. Ayahnya. Tia menelan pelan sebelum menjawab. Iya, Pak. Ada jeda singkat. Kamu lagi sibuk? Tanya Pak Surya. Nada suaranya biasa, tapi telinganya terbiasa membaca hal-hal yang tidak diucapkan. Enggak, Pak. Lagi di rumah. Hanya satu suara pendek, tapi cukup untuk membuat Tia sadar. Ayahnya sedang mendengarkan lebih dari sekadar kata-katanya. Sehat? Lanjut Pak Surya. Iya, sehat. Kamu yakin? Pertanyaan itu sederhana, tapi langsung menembus. Tia tersenyum tipis, meski ayahnya tidak bisa melihat. Iya, Pak. Hening lagi. Pak Surya bukan tipe yang banyak bertanya tanpa arah. Tapi justru karena itu, setiap pertanyaannya terasa berat. Ada apa, Tia? Akhirnya ia bertanya. Lebih pelan. Tia menunduk. Ia ingin jujur. Ingin menceritakan semuanya. Tentang Aris, tentang Nadia, tentang kebohongan yang semakin besar. Tapi kata-kata itu masih tertahan. Cuma pengen ngobrol saja, Pak. Jawabnya. Jawaban yang terlalu ringan. Dan Pak Surya langsung tahu itu. Kamu nggak pernah. Cuma telepon tanpa alasan. Katanya tenang. Apalagi kalau suaramu seperti itu. Tia terdiam.
Ia tidak menyangka, bahkan tanpa melihatnya, ayahnya tetap bisa merasakan perubahan itu. "Aris gimana?" tanya Pak Surya kemudian. Pertanyaan itu membuat dada Tia terasa sedikit sesak. "Baik," jawabnya singkat. Sekali lagi, terlalu singkat. Pak Surya tidak langsung menanggapi. Ia menarik napas pelan di seberang sana. "Tia," ucapnya, "kali ini lebih serius. Kalau ada sesuatu yang kamu tahan sendiri, jangan terlalu lama." Tia menggigit bibirnya. Kalimat itu seperti membuka sedikit celah di pertahanannya. "Aku cuma lagi mikir, Pak," katanya akhirnya. "Mikir apa?" Tia menatap kosong ke depan. "Mikir tentang pilihan." Hening. Pak Surya tidak langsung menanggapi. Tapi kali ini, ia tidak mengalihkan. "Pilihan yang berat?" tanyanya. "Iya." "Yang menyangkut rumah tanggamu?" Tia menutup matanya sejenak. Ayahnya tidak butuh banyak informasi. Ia selalu bisa menyusun sendiri. "Iya, Pak," jawab Tia pelan. Suara di seberang berubah. Lebih dalam. Lebih waspada. "Kamu di posisi yang gak aman?" tanya Pak Surya. Langsung ke inti. Tia terkejut sedikit. Bukan karena pertanyaannya salah, tapi karena terlalu tepat. "Enggak seperti itu, Pak," jawabnya cepat. "Aku cuma butuh waktu." Pak Surya tidak memotong. Tapi jelas, ia tidak sepenuhnya percaya. "Kamu tahu kamu bisa pulang kapan saja, kan?" katanya akhirnya. Kalimat itu sederhana, tapi dampaknya besar. Tia membuka mata. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia merasa punya tempat untuk kembali. Bukan untuk lari, tapi untuk berdiri. "Iya, Pak," jawabnya. Suaranya lebih pelan. Setelah percakapan itu berakhir, Tia masih duduk diam. Ada sesuatu yang berubah. Ia belum menceritakan semuanya. Tapi ia sudah membuka satu pintu. Dan itu cukup untuk saat ini. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Malam harinya, Aris pulang dengan langkah ringan yang tidak biasa. Wajahnya terlihat lebih cerah. Bahkan sedikit bangga. Tia memperhatikannya dari ruang tengah. "Ada kabar baik?" tanya Tia. Nada suaranya datar. Aris melepas jaketnya, lalu duduk santai. "Bisa dibilang begitu." Tia tidak langsung menanggapi. Ia menunggu. Aris menatapnya sekilas, lalu tersenyum kecil. "Dalam waktu dekat, aku mungkin akan bikin keputusan besar." Jantung Tia berdetak lebih pelan. Ia tahu arah pembicaraan ini. "Keputusan apa?" tanyanya. Aris menyandarkan tubuhnya. "Aku capek hidup setengah-setengah." Kalimat itu terdengar seperti pembenaran. "Dan aku sudah tahu apa yang aku mau." Tia menatapnya. Untuk pertama kalinya, tanpa mencari penjelasan. "Apa?" tanyanya lagi. Aris tidak langsung menjawab. Tapi senyum tipis di wajahnya cukup jelas. "Aku mau hidup yang lebih sesuai sama aku," katanya. "Dengan orang yang bisa mengimbangi." Kata itu kembali muncul. Mengimbangi. Tia merasakan sesuatu di dalam dirinya bergerak. Bukan lagi sakit, tapi kepastian. "Dan kamu sudah siap?" tanya Tia. Aris mengangguk. "Sebentar lagi." Jawaban itu sama. Persis seperti yang Rudi katakan. Dan itu cukup. Tia berdiri perlahan. "Bagus," katanya. Hanya satu kata. Tapi kali ini berbeda. Tidak ada lagi usaha untuk memahami. Tidak ada lagi ruang untuk berharap. Aris sedikit mengernyit, seolah merasa ada yang berubah, tapi tidak bisa menjelaskannya. "Kamu nggak mau tanya lebih jauh?" tanyanya. Tia menatapnya sebentar, lalu menggeleng pelan. "Enggak perlu." Jawaban itu membuat Aris diam. Untuk pertama kalinya, ia tidak mendapatkan reaksi yang ia harapkan. Dan itu mengganggunya.
Tia berbalik dan berjalan ke kamar. Langkahnya tenang, tapi pikirannya jauh lebih tajam dari sebelumnya. Ia menutup pintu, lalu mengeluarkan ponselnya. Bukan untuk mencatat, tapi untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan. Ia membuka kontak. Nama itu masih ada. Ia menarik napas dalam, lalu mengetik pesan. Singkat, jelas. Pak, kalau aku pulang beberapa hari, boleh? Jarinya berhenti di tombol kirim. Ini bukan sekadar bertanya. Ini langkah. Langkah yang bisa mengubah semuanya. Dan untuk pertama kalinya, Tia tidak ragu pada konsekuensinya. Ia menekan kirim. Pesan itu sudah terkirim. Dan sejak saat itu, ada garis tak terlihat yang benar-benar terlewati. Tia tidak menunggu lama untuk balasan. Ponselnya bergetar beberapa menit kemudian. Iya, pulang saja. Bapak tunggu. Singkat, tegas, tanpa pertanyaan tambahan. Seperti biasa. Tapi justru itu yang membuat dada Tia terasa sedikit lebih ringan. Bukan karena masalahnya selesai, tapi karena ia tidak lagi sendirian. Namun, keputusannya untuk pulang bukan berarti ia akan pergi tanpa membawa apa-apa. Ia justru mulai menghitung. Lebih rapi, lebih dingin. Di sisi lain, malam itu Aris tidak berada di rumah. Ia duduk di dalam mobilnya, mesin menyala, tapi tidak langsung pergi. Ponselnya masih di tangan. Layar menampilkan pesan terakhir dari Nadia. Aku capek nunggu. Riz, kamu bilang sebentar lagi, terus. Aris menghela napas panjang. Ia menutup mata sejenak, lalu mengetik balasan. Sedang aku urus. Kamu tenang saja. Tidak lama, balasan datang lagi. Tenang gimana? Kamu bilang kamu sudah siap. Aku juga sudah bilang ke teman-temanku. Aris membuka mata. Keningnya sedikit berkerut. Ada sesuatu dalam kalimat itu yang mengganggunya. Kamu bilang ke siapa? Ketiknya cepat. Balasan Nadia datang hampir tanpa jeda. Ya ke orang-orang dekatku. Bahwa kita akan segera menikah. Kamu kan gak mungkin mundur sekarang. Aris terdiam. Untuk pertama kalinya, kata menikah itu terasa berat. Bukan karena ia tidak ingin. Tapi karena semua yang ia bangun untuk sampai ke titik ini, belum benar-benar ada. Perusahaan besar, posisi tinggi, kehidupan yang ia ceritakan pada Nadia. Semuanya belum nyata. Tapi ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Aku nggak mundur, balasnya akhirnya. Kamu percaya sama aku, kan? Ada jeda lebih lama kali ini. Seolah Nadia sedang mempertimbangkan. Lalu, aku percaya. Tapi aku butuh bukti. Riz, jangan cuma kata-kata. Pesan itu sederhana, tapi menekan. Aris meletakkan ponselnya di dashboard. Tangannya mengusap wajahnya pelan. Ia mulai merasa terpojok. Di satu sisi, ia harus mempertahankan citranya di depan Nadia. Di sisi lain, Tia masih ada. Dan entah kenapa, akhir-akhir ini, Tia tidak lagi mudah dibaca. Di rumah, Tia berdiri di depan lemari. Tangannya membuka satu persatu laci, bukan untuk berkemas sepenuhnya, tapi untuk memilih. Dokumen, buku tabungan, beberapa kertas penting yang selama ini ia simpan rapi. Ia tidak terburu-buru. Setiap hal yang ia ambil, ia periksa kembali, seolah sedang menyusun potongan yang akan digunakan nanti. Di atas tempat tidur, sudah ada tas kecil. Belum penuh, tapi cukup untuk beberapa hari. Tia duduk di tepi tempat tidur, menatap isi tas itu. Keputusannya untuk pulang ke rumah Pak Surya, bukan pelarian. Itu posisi, tempat di mana ia bisa bergerak lebih leluasa, tanpa pengawasan. Tanpa tekanan langsung. Tapi lebih dari itu, ia mulai menyadari satu hal. Selama ini,
Ia terlalu dekat dengan masalahnya. Sekarang, ia butuh jarak agar bisa melihat semuanya dengan lebih jelas. Ponselnya bergetar. Pesan masuk dari Maya. Gimana? Singkat, tapi cukup. Tia membaca, lalu membalas. Aku pulang ke rumah Bapak. Balasan datang cepat. Akhirnya. Tia tersenyum tipis. Bukan karena lega, tapi karena langkah itu terasa tepat. Ini baru mulai, ketik Tia lagi. Ia tidak menjelaskan panjang. Tapi Maya mengerti. Selalu. Pintu depan terbuka. Aris masuk dengan langkah sedikit lebih cepat dari biasanya. Matanya langsung mencari. Dan menemukan Tia di ruang tengah. Duduk tenang. Terlalu tenang. Kamu belum tidur? Tanya Aris. Tia menggeleng. Belum. Aris meletakkan kunci mobilnya. Lalu memperhatikan Tia lebih lama. Ada yang berbeda. Bukan dari apa yang terlihat, tapi dari apa yang tidak terlihat. Tidak ada lagi ekspresi menunggu. Tidak ada lagi pertanyaan di matanya. Kamu kenapa? Tanya Aris akhirnya. Tia menatapnya sebentar. Besok aku mau pulang ke rumah Bapak. Kalimat itu keluar tanpa jeda. Langsung. Aris terdiam. Pulang? Ulangnya. Kenapa tiba-tiba? Ada yang mau aku pikirkan, jawab Tia. Nada suaranya datar, tapi tegas. Aris mengernyit. Mikir apa? Tia tidak langsung menjawab. Ia berdiri perlahan. Menatap Aris tepat di mata. Pilihan, katanya. Kata itu sederhana. Tapi cukup untuk membuat Aris merasa tidak nyaman. Apa maksudnya? Tanya Aris. Suaranya sedikit berubah. Tia menggeleng pelan. Nanti saja. Jawaban itu menggantung. Tidak memberi penjelasan. Tidak memberi kepastian. Dan itu membuat Aris semakin gelisah. Untuk pertama kalinya, ia merasa kehilangan kendali atas situasi. Berapa lama kamu di sana? Tanyanya lagi. Tia mengangkat bahu kecil. Belum tahu. Aris terdiam. Di dalam dirinya, ada sesuatu yang mulai bergerak. Bukan rasa bersalah, tapi kekhawatiran. Karena Tia tidak lagi berada di posisi yang bisa ia prediksi. Dan itu berbahaya. Sementara itu, Tia berjalan masuk ke kamar. Menutup pintu dengan pelan. Ia bersandar sejenak di balik pintu. Napasnya teratur. Wajahnya tenang. Tapi di dalam, semuanya bergerak cepat. Ia tidak lagi sekadar mengumpulkan bukti. Ia sedang menyusun momen. Momen di mana semua yang selama ini tersembunyi, tidak bisa lagi disangkal. Dan untuk itu, ia butuh satu hal lagi. Satu langkah yang lebih berani. Tia membuka ponselnya. Jarinya berhenti di satu nama. Nadia. Ia belum pernah menghubungi perempuan itu secara langsung. Belum. Tapi sekarang, opsi itu tidak lagi terasa mustahil. Jarinya menggantung di layar. Satu sentuhan bisa mengubah arah semuanya. Dan kali ini, Tia tidak takut pada risikonya. Langkah itu akhirnya diambil. Pagi hari setelah percakapannya dengan Aris, Tia benar-benar pergi dari rumah. Tidak ada drama. Tidak ada penjelasan panjang. Ia hanya membawa tas kecil yang sudah ia siapkan, lalu keluar dengan langkah yang tenang. Aris sempat melihatnya dari ruang tengah. Kamu jadi pergi sekarang? Tanyanya. Iya. Jawab Tia singkat. Tidak ada tambahan apapun. Dan justru itu yang membuat Aris semakin tidak nyaman. Ia tidak menahan. Tidak juga menawarkan sesuatu. Karena dalam pikirannya, ini mungkin justru mempermudah rencananya. Ia tidak tahu bahwa langkah itu justru mempercepat sesuatu yang lain. Rumah Pak Surya masih sama seperti yang Tia ingat. Tenang, rapi, dan terasa. Jujur, saat ia turun dari kendaraan, pintu sudah terbuka. Pak Surya berdiri di sana.
seperti sudah menunggu. Tia, panggilnya. Tia tersenyum tipis. Pak. Mereka tidak langsung berbicara banyak. Pak Surya hanya mengambil tas dari tangan Tia, lalu membawanya masuk. Gerakannya sederhana, tapi penuh makna. Seolah mengatakan, kamu tidak perlu menanggung semuanya sendiri lagi. Di ruang tamu, Tia duduk. Pak Surya tidak langsung bertanya. Ia menuangkan air, meletakkannya di depan Tia, lalu duduk berhadapan. Hening. Beberapa detik. Cukup lama untuk membuat Tia sadar bahwa kali ini ia tidak bisa lagi menghindar. Kamu mau mulai dari mana? Tanya Pak Surya akhirnya. Nada suaranya tenang, tapi matanya tajam. Tia menatap air di depannya. Jari-jarinya saling menggenggam. Ada beberapa hal yang selama ini aku tahan sendiri, katanya pelan. Pak Surya tidak menyela. Aris, tidak seperti yang dia bilang ke orang-orang, lanjut Tia. Kalimat itu terasa ringan, tapi dampaknya langsung terasa di wajah Pak Surya. Maksudnya? Tanyanya. Tia menarik napas dalam. Ia tidak menceritakan semuanya. Tidak tentang Nadia secara detail. Tidak tentang semua percakapan yang ia temukan. Ia memilih sebagian yang cukup untuk membuka arah. Dia tidak punya pekerjaan tetap, ucap Tia. Tapi ke orang lain, dia mengaku punya perusahaan besar. Pak Surya langsung mengernyit. Sejak kapan? Sudah lama, jawab Tia. Dan kamu tahu? Tia mengangguk pelan. Awalnya aku percaya, tapi lama-lama ada yang tidak masuk akal. Pak Surya bersandar sedikit, tangannya mengepal di atas lutut. Dia bohong? Tanyanya. Suaranya mulai berubah. Iya. Satu kata itu cukup. Cukup untuk memicu sesuatu yang selama ini ditahan oleh Pak Surya. Apalagi? Tanyanya. Lebih tajam. Tia terdiam sejenak. Ini bagian yang lebih sulit. Tapi ia tahu, ia tidak bisa berhenti di setengah. Ada perempuan lain, ucapnya akhirnya. Hening. Udara di ruangan itu terasa berubah. Pak Surya tidak langsung bereaksi, tapi rahangnya mengeras. Sejauh apa? Tanyanya. Tia menatap ayahnya. Serius, jawabnya. Satu kata itu cukup menjelaskan semuanya. Pak Surya berdiri. Langkahnya pendek, tapi tegas. Ia berjalan beberapa langkah, lalu berhenti, membelakangi Tia. Tangannya terkepal. Tia, suaranya berat. Kamu selama ini sendirian menghadapi ini. Tia tidak menjawab, tapi diamnya sudah cukup. Pak Surya menghembuskan napas keras. Ia ingin marah. Ingin langsung datang, menemui Aris, dan menyelesaikan semuanya dengan cara yang paling cepat. Tapi ia tidak melakukannya. Ia menahan. Dengan susah payah. Ia berbalik. Menatap Tia lagi. Kamu mau apa sekarang? Tanyanya. Pertanyaan itu bukan sekadar tanya. Itu penentuan arah. Tia menatap balik. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada keraguan. Aku nggak mau dia mengatur semuanya, katanya. Nada suaranya tenang, tapi tegas. Pak Surya memperhatikan itu. Dan ia mengerti. Kamu mau lawan? Tanyanya. Tia mengangguk pelan. Iya. Hening sejenak. Lalu Pak Surya duduk kembali. Ekspresinya berubah. Masih marah. Tapi sekarang lebih terkendali. Kalau begitu, kita jangan gegabah, katanya. Kata kita itu terasa jelas. Ia tidak lagi melihat ini sebagai masalah Tia sendiri. Dia sudah terlalu jauh bohong, lanjut Pak Surya. Kalau kita buka sekarang, dia masih bisa mutar balik. Tia mengangguk. Ia sudah memikirkan itu. Kita tunggu, kata Pak Surya. Tunggu apa? Tanya Tia. Pak Surya menatapnya dalam. Tunggu sampai dia berdiri di titik paling tinggi dari kebohongannya, jawabnya.
baru kita jatuhkan. Kalimat itu dingin, tapi terukur. Tia merasakan sesuatu di dalam dirinya menguat, bukan karena balas dendam, tapi karena akhirnya ada arah yang jelas. Dia lagi mau menikah, kata Tia pelan. Pak Surya mengangguk. Bagus. Jawaban itu membuat Tia sedikit terkejut. Bagus? Ulangnya. Itu momen, kata Pak Surya. Kalau dia berani membawa kebohongan itu sampai ke sana, berarti semua orang yang dia tipu akan ada di satu tempat. Tia diam. Pikirannya langsung bekerja, menghubungkan semuanya. Aris, Nadia, lingkungan yang percaya pada cerita Aris. Di situ, lanjut Pak Surya, kebenaran paling sakit. Tia menelan pelan. Ini bukan lagi sekadar membongkar. Ini menghancurkan. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak mundur dari bayangan itu. Ia justru siap. Aku harus pastikan dia sampai ke titik itu, kata Tia. Pak Surya mengangguk. Dan kita pastikan, dia tidak punya jalan keluar. Hening. Tapi kali ini, bukan hening yang lemah. Ini hening yang penuh rencana. Tia menatap ayahnya, lalu mengangguk pelan. Kesepakatan itu terbentuk tanpa perlu banyak kata. Kebenaran tidak akan dibuka sekarang. Bukan besok. Tapi nanti. Di waktu yang paling tidak bisa dihindari. Malam itu, saat Tia berada di kamarnya, ia kembali membuka ponselnya. Nama itu masih ada. Nadia. Jarinya kali ini tidak ragu lagi. Ia tidak langsung mengetik panjang. Hanya satu pesan. Singkat. Terarah. Aku Tia. Istri Aris. Kita perlu bicara. Ia menatap layar beberapa detik. Ini bukan lagi sekadar langkah. Ini pemicu. Dan begitu ia menekan kirim, ia tahu, semua akan mulai bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Hari itu akhirnya datang. Bukan sebagai akhir yang tenang, tapi sebagai titik di mana semua kebohongan dikumpulkan dalam satu tempat. Tia berdiri di depan cermin, mengenakan pakaian sederhana namun rapi. Tidak mencolok, tidak berusaha bersaing. Ia tidak datang untuk terlihat lebih. Ia datang untuk mengakhiri sesuatu. Di belakangnya, Pak Surya berdiri dengan sikap tegap. Tatapannya tenang, tapi menyimpan sesuatu yang lebih dalam. Kemarahan yang sudah diolah menjadi keputusan. Kamu siap? Tanya Pak Surya. Tia menatap pantulan dirinya. Untuk sesaat, ia melihat dirinya yang dulu, perempuan yang diam, menahan, berharap. Lalu bayangan itu hilang. Digantikan oleh seseorang yang tidak lagi menunggu diselamatkan. Iya, Pak, jawabnya. Dan mereka berangkat. Gedung itu ramai. Dekorasi mewah, lampu terang, dan suara percakapan yang penuh kekaguman memenuhi ruangan. Semua orang tampak percaya pada satu cerita yang sama. Bahwa hari ini adalah pernikahan seorang pria sukses dengan masa depan gemilang. Aris berdiri di depan, mengenakan jas rapi. Wajahnya penuh percaya diri. Senyumnya terlatih. Setiap tamu yang datang disambut dengan sikap yang sama. Tenang, meyakinkan, seolah semua yang ia bangun benar adanya. Di sampingnya, Nadia tampil anggun. Tatapannya bangga. Setiap kali seseorang memuji Aris, ia tidak menyembunyikan senyumnya. Ia percaya sepenuhnya. Dan itu membuat semuanya semakin rapuh. Selamat ya, Riz. Terdengar suara dari salah satu tamu. Aris mengangguk ringan. Terima kasih. Perusahaan kamu makin besar sekarang, ya? Aris tersenyum, sedikit menunduk, seolah merendah. Masih berkembang. Kebohongan itu keluar dengan begitu mudah. Seolah sudah menjadi bagian dari dirinya. Dan di saat itulah, pintu utama terbuka. Tidak ada suara keras. Tidak ada pengumuman. Tapi kehadiran itu langsung terasa. Tia dan Pak Surya di sampingnya. Langkah mereka tidak terburu-buru.
tapi cukup untuk menarik perhatian satu persatu tamu. Bisik-bisik mulai terdengar. Aris yang sedang berbicara perlahan berhenti. Matanya menangkap sosok itu. Dan untuk pertama kalinya hari itu, senyumnya goyah. "Tia?" ucapnya hampir tidak terdengar. Nadia menoleh. Alisnya sedikit berkerut. "Itu siapa?" Aris tidak langsung menjawab. Karena untuk pertama kalinya, ia tidak siap dengan kenyataan yang datang tanpa bisa ia atur. Tia terus berjalan. Setiap langkahnya terasa pasti. Bukan lagi ragu. Bukan lagi menahan. Semua mata kini tertuju padanya. Dan ia tidak menghindar. Ia berhenti beberapa langkah dari Aris. Cukup dekat untuk dilihat jelas. Cukup jauh untuk tetap berdiri sendiri. Hening. Aris mencoba menguasai keadaan. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya, berusaha menjaga nada suaranya tetap stabil. Tia tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Aris. Tatapan yang tidak lagi mencari jawaban, melainkan memastikan. Lalu Pak Surya melangkah maju. Satu langkah. Cukup untuk mengambil alih ruang itu. "Saya yang mengajak dia ke sini," ucapnya. Suaranya tegas. Tidak tinggi. Tapi cukup untuk membuat ruangan itu benar-benar diam. Aris menegang. "Pak." Nada suaranya berubah. Ada sesuatu di dalamnya yang mulai retak. "Ini acara saya," lanjut Aris cepat. "Kalau ada masalah, kita bisa." "Masalahnya justru di sini," potong Pak Surya. Langsung. Tanpa ruang untuk menghindar. Semua tamu kini benar-benar memperhatikan. Nadia berdiri lebih tegak, mencoba memahami situasi. "Maaf, ini siapa sebenarnya?" tanyanya. Pak Surya menoleh padanya. Tatapannya tajam, tapi terarah. "Saya ayah dari istri sah Aris," jawabnya. Kalimat itu jatuh seperti sesuatu yang pecah. Hening sejenak. Lalu, bisik-bisik mulai membesar. Nadia membeku. "Apa maksudnya, istri?" tanyanya pelan. Matanya langsung beralih ke Aris. "Mencari, menuntut." Aris membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. "Dan itu sudah cukup menjawab?" tanya dia. Lanjut Pak Surya. Suaranya masih tenang, tapi setiap kata menghantam. Apakah dia sudah menyelesaikan pernikahannya sebelumnya? Nadia menatap Aris. Wajahnya mulai berubah. "Riz?" suaranya bergetar. Aris menelan ludah. Kering. "Kita bisa jelasin ini," katanya cepat. Tapi kalimat itu tidak lagi kuat. Pak Surya melangkah sedikit lebih maju. "Tidak hanya itu," katanya. Tangannya mengeluarkan sebuah map. Gerakannya pelan, terukur. "Selama ini dia mengaku sebagai pengusaha besar," lanjutnya. Padahal kenyataannya, ia membuka isi map itu dan menunjukkan beberapa dokumen. Dia tidak punya perusahaan apapun. Suara di ruangan itu berubah. Dari kagum menjadi ragu. Dari percaya menjadi mempertanyakan. "Ini catatan lamanya," lanjut Pak Surya. "Riwayat pekerjaan. Tidak ada satupun yang sesuai dengan cerita yang dia bangun." Aris berdiri kaku. Wajahnya pucat. Semua yang selama ini ia bangun runtuh dalam hitungan detik. Nadia mundur satu langkah. Matanya tidak lepas dari Aris. "Kamu bohong," bisiknya. Tidak ada jawaban. Karena kali ini, tidak ada lagi yang bisa dibantah. Tia berdiri diam. Ia melihat semuanya. Bukan dengan kepuasan. Bukan juga dengan amarah. Tapi dengan sesuatu yang lebih dalam. Penutup. Semua yang selama ini ia kumpulkan, akhirnya menemukan tempatnya. Dan di tengah keramaian yang berubah menjadi kekacauan itu, Aris berdiri sendiri. Tidak lagi sebagai sosok yang dikagumi, tapi sebagai seseorang yang terbuka apa adanya. Namun di dalam dirinya,
Bukan penyesalan yang pertama muncul, melainkan ketakutan. Karena ia tahu, ini belum selesai. Dan di sisi lain, Tia menarik napas dalam. Satu tahap telah ia lewati. Tapi ia juga sadar, langkah berikutnya akan jauh lebih menentukan. Ia menatap Aris sekali lagi, lalu berbalik. Bukan untuk pergi sepenuhnya, tapi untuk melangkah ke fase yang baru. Fase di mana kebenaran sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Dan konsekuensinya baru saja dimulai. Ruangan itu belum kembali tenang. Justru sebaliknya, setelah satu kebenaran terbuka, semuanya seperti ikut runtuh bersamaan. Bisik-bisik berubah menjadi suara yang lebih jelas. Tatapan yang tadinya kagum kini penuh penilaian. Orang-orang yang tadi berdiri dekat Aris mulai menjaga jarak. Dan di tengah semua itu, Nadia berdiri membeku. Matanya masih tertuju pada Aris. Seolah berharap, semua ini bisa dijelaskan dengan satu kalimat yang masuk akal. Riz, suaranya pelan, tapi penuh tekanan. Ini nggak benar, kan? Aris menelan ludah. Ia melangkah sedikit mendekat. Nat, aku bisa jelasin. Apa yang mau kamu jelasin? Potong Nadia cepat. Nada suaranya berubah. Tidak lagi lembut. Tidak lagi penuh kekaguman. Kini, tajam. Kamu punya istri. Kamu bohong soal pekerjaan. Terus, yang mana yang benar dari kamu? Lanjutnya. Setiap kata Nadia seperti membuka lapisan baru dari kebohongan Aris dan memperlihatkannya di depan semua orang. Aris menggeleng cepat. Aku melakukan ini semua karena aku mau kita punya masa depan. Masa depan dari kebohongan. Nadia tertawa pendek. Tawa yang tidak mengandung kebahagiaan. Hanya kecewa yang terlalu penuh. Aku bangga sama kamu, Riz, katanya. Suaranya mulai bergetar. Aku percaya kamu. Aku bela kamu di depan orang-orang. Ia menunjuk ke arah para tamu yang kini memperhatikan tanpa ragu. Dan ternyata, aku cuma bagian dari cerita yang kamu buat. Aris terdiam. Tidak ada lagi kalimat yang cukup kuat untuk menutup semua ini. Ia menoleh ke arah Tia. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang berbeda di matanya. Bukan lagi meremehkan. Bukan lagi mengabaikan. Tapi, takut. Tia, ucapnya pelan. Nama itu terdengar asing di mulutnya sendiri. Seolah ia baru benar-benar melihat siapa yang berdiri di hadapannya. Tia tidak langsung menjawab. Ia berdiri dengan tenang. Semua yang terjadi di hadapannya, kemarahan Nadia, kepanikan Aris, tatapan orang-orang, tidak lagi mengguncangnya seperti dulu. Karena ia sudah melewati semua itu. Sendirian. Kamu sengaja? Lanjut Aris. Suaranya semakin rendah. Kamu nunggu sampai hari ini. Pertanyaan itu terdengar seperti tuduhan. Tapi juga pengakuan bahwa ia kalah. Tia menatapnya. Aku cuma tidak menghentikan kamu, jawabnya. Kalimat itu sederhana. Tapi cukup untuk membuat Aris kehilangan pijakan. Kamu biarin aku sampai sejauh ini. Suara Aris meninggi sedikit. Tia menggeleng pelan. Kamu yang jalan sendiri, katanya. Aku cuma berhenti menutupinya. Hening. Dan di tengah keheningan itu, Nadia menatap Tia. Untuk pertama kalinya, benar-benar melihatnya. Bukan sebagai perempuan sederhana. Bukan sebagai istri yang ia anggap tidak sepadan. Tapi sebagai seseorang yang tahu persis apa yang sedang ia lakukan. Kamu tahu semua ini dari awal? Tanya Nadia. Tia mengangguk pelan. Sebagian, jawabnya. Dan kamu diam? Suara Nadia masih keras. Tapi kini arahnya berbeda. Lebih ke arah memahami daripada menyerang. Tia tidak langsung menjawab. Ia menarik napas perlahan. Aku menunggu, katanya. Menunggu apa? Tanya Nadia. Tia menatap Aris. Menunggu dia berhenti, jawabnya. Hening lagi. Kali ini, lebih berat.
Karena semua orang tahu, Aris tidak pernah berhenti. Ia justru melangkah lebih jauh. Dan sekarang, ia tidak punya apa-apa untuk menutupinya. Aris mengusap wajahnya kasar. Pikirannya kacau. Semua yang ia bangun, hancur. Di depan orang-orang yang ia ingin yakinkan. Di depan perempuan yang ia kejar. Dan di depan perempuan yang selama ini ia anggap tidak cukup. Tia. Suaranya berubah. Kita bisa selesaikan ini baik-baik. Enggak perlu. Baik-baik? Ulang Tia. Untuk pertama kalinya, ada sedikit tekanan dalam suaranya. Bukan emosi meledak. Tapi cukup untuk menunjukkan, ia tidak lagi berada di posisi yang sama. Kamu sudah buat pilihanmu, Aris. Lanjutnya. Ini cuma akibatnya. Aris terdiam. Dan di saat itulah, Pak Surya melangkah sedikit ke samping. Memberi ruang. Seolah tahu, masih ada satu hal yang belum selesai. Tia menatap semua orang di ruangan itu. Lalu kembali ke Aris. Ada satu hal lagi yang belum kamu tahu, katanya. Nada suaranya tenang. Tapi cukup untuk menarik perhatian semua yang tersisa. Aris mengernyit. Apa lagi? Tia tidak langsung menjawab. Ia menoleh sebentar ke arah Pak Surya. Lalu kembali. Aku tidak pernah bergantung sama kamu, katanya. Kalimat itu membuat Aris bingung. Apa maksudnya? Tanyanya. Tia melangkah satu langkah maju. Cukup dekat. Aku bertahan bukan karena aku nggak punya pilihan, lanjutnya. Tapi karena aku memilih untuk menjaga. Aris menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak mengenal perempuan di depannya. Ayahku, lanjut Tia, menoleh sedikit ke arah Pak Surya, punya lebih dari cukup untuk membuatku tidak perlu meminta apapun dari kamu. Ruangan itu kembali hening. Tapi kali ini, bukan karena kebohongan, melainkan karena kebenaran yang tidak terduga. Aris membeku. Apa? Suaranya hampir tidak keluar. Tia menatapnya tanpa ragu. Aku tidak pernah butuh kamu untuk terlihat cukup, katanya. Aku cuma ingin kamu jujur. Kalimat itu menghantam lebih keras dari semua bukti sebelumnya. Karena yang runtuh sekarang bukan hanya kebohongan Aris, tapi juga harga dirinya. Selama ini, ia merasa lebih tinggi, lebih layak. Dan sekarang, semua itu hilang. Ia menatap Tia dengan mata yang kosong. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya apa-apa untuk dipertahankan. Nadia mundur satu langkah lagi. Wajahnya pucat. Bukan hanya karena ditipu, tapi karena ia sadar, ia telah bersaing di permainan yang bahkan tidak ia pahami. Sementara itu, Tia berdiri diam. Tidak ada kemenangan di wajahnya. Hanya akhir dari sesuatu yang selama ini ia tahan. Namun di dalam dirinya, ada satu hal yang belum selesai. Ini belum benar-benar berakhir. Karena setelah kebenaran terbuka, akan ada keputusan yang harus diambil. Dan itu jauh lebih sulit. Tia menatap Aris sekali lagi. Bukan sebagai suami. Bukan sebagai musuh. Tapi sebagai seseorang yang akan segera ia lepaskan. Dan di saat itu, ia tahu, langkah berikutnya tidak akan lagi tentang membongkar. Tapi tentang menentukan arah hidupnya sendiri. Keheningan setelah kehancuran itu tidak langsung hilang. Hari pernikahan yang berubah menjadi pembongkaran itu meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus begitu saja. Bukan hanya bagi Aris dan Nadia, tapi juga bagi Tia. Namun berbeda dengan yang lain, Tia tidak membawa pulang kekacauan. Ia membawa pulang kepastian. Beberapa hari setelah kejadian itu, Tia duduk di ruang kerja kecil di rumah Pak Surya. Di depannya, beberapa dokumen tersusun rapi. Bukan lagi catatan rahasia. Bukan lagi potongan bukti. Melainkan keputusan yang sudah siap dijalankan. Pak Surya duduk di seberangnya, memperhatikan tanpa banyak bicara. Kamu sudah yakin?
Tanyanya. Nada suaranya tidak lagi penuh amarah seperti sebelumnya. Lebih tenang. Lebih seperti seorang ayah yang memastikan anaknya benar-benar berdiri di atas pilihannya sendiri. Tia mengangguk pelan. Iya, Pak. Tidak ada keraguan. Tidak ada jeda. Pak Surya menghela napas pelan, lalu mengangguk. Kalau begitu, kita selesaikan dengan baik. Tia menatap dokumen di depannya. Surat gugatan cerai itu terasa ringan. Bukan karena isinya tidak penting, tapi karena beban yang selama ini ia bawa, sudah ia lepaskan lebih dulu. Ini hanya formalitas. Penutup dari sesuatu yang sebenarnya sudah berakhir sejak lama. Proses itu tidak berlangsung lama. Aris tidak melawan. Ia datang dengan wajah yang berbeda, tidak lagi percaya diri, tidak lagi penuh kendali. Lebih banyak diam, lebih banyak menunduk. Saat pertama kali mereka duduk berhadapan kembali, tidak ada amarah di antara mereka. Justru, ada jarak yang jelas. Seperti dua orang yang akhirnya menyadari bahwa mereka tidak pernah benar-benar berada di tempat yang sama. Tia, ucap Aris pelan. Suara itu terdengar asing. Bukan karena Tia tidak mengenalnya, tapi karena nada itu tidak pernah ia dengar sebelumnya. Aris berhenti. Mencari kata, tapi tidak menemukannya. Tia menatapnya tenang. Ia tidak menunggu permintaan maaf. Tidak juga membutuhkan penjelasan. Aku sudah baca semuanya, kata Tia. Kalimat itu menutup ruang bagi Aris untuk berbicara lebih jauh. Aris mengangguk pelan. Terima kasih. Sudah tidak memperpanjang, lanjut Tia. Aris tersenyum pahit. Aku nggak punya apa-apa lagi untuk dipertahankan, katanya jujur. Kalimat itu bukan pembelaan. Lebih seperti pengakuan. Tia mengangguk kecil. Untuk pertama kalinya, ia melihat Aris tanpa bayangan masa lalu. Tanpa luka. Tanpa harapan. Hanya seseorang yang telah membuat pilihannya sendiri. Dan sekarang, menerima akibatnya. Semoga kamu belajar dari ini, kata Tia. Nada suaranya datar. Tidak menghakimi, tapi juga tidak memberi ruang untuk kembali. Aris menunduk. Iya, jawabnya pelan. Dan itu cukup. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Tidak ada lagi yang perlu dipertahankan. Ketika tanda tangan itu akhirnya dibubuhkan, semuanya benar-benar selesai. Di sisi lain, Nadia tidak pernah datang lagi. Namun kabar tentangnya tetap sampai. Melalui Maya. Maya datang suatu sore, duduk di samping Tia dengan ekspresi yang lebih hati-hati dari biasanya. Aku ketemu dia, kata Maya. Tia menoleh. Nadia. Maya mengangguk. Dia berubah. Lanjutnya. Nggak seperti dulu. Tia tidak langsung bertanya lebih jauh. Ia hanya mendengarkan. Dia bilang, dia merasa bodoh, tambah Maya, karena percaya terlalu cepat. Tia menatap ke depan. Tidak ada rasa puas. Tidak juga simpati berlebihan. Hanya pemahaman. Semua orang punya prosesnya masing-masing, jawab Tia pelan. Maya menatapnya. Kamu marah sama dia? Tanya Maya. Tia menggeleng. Enggak, jawabnya. Dan itu jujur. Bukan karena ia melupakan, tapi karena ia sudah melepaskan. Hari-hari setelah itu berjalan berbeda. Tidak ada lagi tekanan. Tidak ada lagi peran yang harus ia jaga. Tia mulai kembali mengatur hidupnya. Bukan dari nol, tapi dari dirinya sendiri. Ia membantu Pak Surya di beberapa urusan usaha keluarga. Perlahan, ia mulai terlibat lebih dalam, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai pilihan. Setiap keputusan yang ia ambil sekarang, terasa miliknya. Bukan hasil penyesuaian. Bukan karena tuntutan. Suatu pagi, Tia berdiri di halaman rumah. Udara terasa lebih ringan. Ia menarik napas dalam. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama,
Tidak ada beban yang menunggu di dalam dadanya. Pak Surya keluar, berdiri di sampingnya. "Kamu kelihatan beda," katanya. Tia tersenyum tipis. "Lebih ringan." Pak Surya mengangguk. "Itu karena kamu sudah berdiri di tempat yang benar." Tia menatap ke depan. Matahari baru naik. Cahayanya tidak terlalu terang, tapi cukup untuk menunjukkan arah. "Aku dulu pikir, bertahan itu kuat," kata Tia pelan. Pak Surya tidak menyela. "Ternyata, melepaskan juga butuh kekuatan," lanjutnya. Ia menoleh ke arah ayahnya. "Dan aku nggak mau kembali ke tempat yang membuatku harus diam terus." Pak Surya tersenyum kecil. "Bagus." Hening sejenak, tapi hening yang damai. Bukan lagi hening yang menekan. Tia melangkah maju sedikit. Bukan langkah besar, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia tidak lagi diam di tempat yang sama. Dan di dalam dirinya, tidak ada dendam. Tidak ada keinginan untuk membalas. Yang tersisa hanya satu hal. Harga diri, yang akhirnya kembali utuh. Cerita itu selesai. Bukan karena semua luka hilang, tapi karena Tia memilih tidak lagi hidup di dalamnya. Dan kali ini, apapun yang datang ke depannya, ia akan menghadapinya sebagai dirinya sendiri. Jika kamu percaya bahwa harga diri lebih penting daripada bertahan dalam luka, maka cerita Tia adalah pengingatnya. Jangan lupa like jika kamu ikut merasakan perjuangan Tia. Tulis komentar kamu. Kamu tim bertahan atau berani melepaskan?